Pastinya setiap manusia punya masa lalu, baik buruk, baik sedih, baik senang, baik mudah dikenang, baik untuk dilupakan. Pastinya masa lalu berhubungan dengan hal-hal tentang kehidupan kita. 14 miliar tahun lamanya dunia ini udah bertahan. 200.000 tahun lalu baru manusia mulai berjalan. Baru 74 tahun yang lalu sebuah negara kepulauan bernama Indonesia dikenal seisi dunia. Disadari atau enggak, banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari sepanjang masa ini. Dari hal kecil kayak kenapa ada yang makan pakai sendok dan ada yang makan pakai tangan, sampai alasan negeri kita dijajah sama orang asing selama ratusan tahun. Contohnya Belanda, Jepang, Portugis, Spanyol yang menjajah kita, semua dicatat dan catatan itu berkembang menjadi ilmu yang ada untuk membantu kita. Kalian tahu pastinya udah ada kan di pelajaran waktu dulu SMP, IPS, baik waktu SD, baik SMA jika masuk jurusan IPS maupun IPA tetap ada pelajaran sejarah Indonesia kan, pastinya itu udah tahu. Semua dicatat kan, menjadi ilmu yang udah membantu kita ngeliat ke masa lalu. Sekarang kita akan ngebongkar ilmu itu supaya kita bisa ngereka ulang semua kemakmuran dan keberhasilan umat manusia, sekaligus semua konflik yang berujung ke pertumpahan darah. Karena seperti kata bapak bangsa kita, Insinyur Soekarno, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Kalau dengan kata sejarah aja kita udah langsung ngantuk. Mungkin itu karena cara pandang yang kita pakai selama ini salah. Padahal gampangnya banget, sejarah itu bisa kita ibaratin kayak kamera di HP kita yang dia berguna untuk membantu kita nyimpen kenangan. Tapi lebih dari itu, banyak juga fitur kamera HP yang manfaatnya persis kayak sejarah. Kita bisa ngira-ngira umur sesuatu dari sana. Kita juga bisa tahu kapan dan di mana foto itu diambil, dan begitu udah selesai, kita tinggal nyimpen fotonya di album kita. Selayaknya koleksi-koleksi bersejarah disimpan dalam museum-museum di seluruh dunia. Pastinya kalian pernah deh masuk atau berwisata ke museum. Nah, itu pasti banyak-banyak kayak prasasti, banyak lukisan, banyak-banyak benda-benda yang sejarah pada waktu itu, pada waktu dulu. Nah, kalian sudah mengerti kan sejarah itu sebagai bukti bahwa dulu itu pernah terjadi sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal dengan barang ini. Nah, alasan utama kita mungkin nggak suka pelajaran sejarah di sekolah adalah karena kita nggak bisa nggambarin kegunaan nyatanya belajar sejarah. Padahal kalau kita udah nemuin cara untuk pahami ilmu itu, ide-ide akan muncul dengan sendirinya. Yang perlu kita lakuin adalah pelajari sejarah di bidang yang kita minati atau yang kita sukai. Misalnya kamu menyukai politik ya, atau mungkin menyukai novel-novel cinta. Pastinya kan sejarah cinta kan juga banyak. Sejarah dari pelajaran yang kamu sukai, contohnya kamu menyukai pelajaran ilmu pengetahuan alam, nah itu pastinya ada sejarahnya dan itu bisa kita pelajari. Misalnya kalau kalian mau jadi ahli maritim dan perkapalan, belajar sejarah Yunani tentang Archimedes dan Ptolemy bisa jadi gerbang yang membuka, maksudnya banyak ide inovasi dari arah yang gak terduga. Tentunya kurang lebih begini kalau mau bikin setara. Jadi kalau belajar sejarah ini kan kita mengenal masa lalu agar mengetahui tempat kita di masa sekarang lebih baik, untuk lebih mengetahui dan untuk lebih memperbaiki masa lalu kita dulu yang buruk contohnya, terus sekarang kita akan memperbaiki masa lalu yang sekarang agar lebih baik. Jadi mata pelajaran yang resmi sejarah sih dulunya nggak dianggap sepenting itu untuk dijadiin mata pelajaran yang resmi, dan karena itulah cuma masuk sebagai bagian dari ilmu teologi atau filsafat. Mungkin kita tahunya sejarah cuma dibagi jadi sejarah kemerdekaan, sejarah Hindu-Buddha, sejarah kolonial, atau sejarah peradaban dunia, sejarah agama, sejarah Islam, maupun sejarah-sejarah lainnya. Padahal nggak sama sekali, itu semua baru sebagian kecil aja. Sejarah itu luas, sejarah itu banyak sekali. Bahkan mungkin otak kita itu nggak akan mampu menampung sejarah-sejarah yang banyak ini. Pastinya sejarah ini udah berakar loh, dari akar sampai daunnya. Pastinya kalian tahu ada sejarah-sejarah yang kita pelajari loh. Contohnya kalian menyukai film, banyak kan di film itu terdapat sejarah-sejarah. Contohnya ada sih sejarah Islam ya, itu contohnya kalian menyukai film-film kayak gitu, itu kan sejarah. Contohnya kalian udah belajar sejarah Islam dulu itu kayak gimana. Nah, ilmu sejarah itu jadi senjata utama untuk mengulik sampai ke akarnya.
lewat koleksi-koleksi sejarah yang bikin kita tahu peristiwa-peristiwa yang udah kejadian dahulu kala. Kita bisa ambil banyak pelajaran dari sana dan nggak berhenti di pengetahuan, tapi juga nilai moral dan inspirasi untuk seluruh yang belajar sejarah loh. Masa lalu adalah harta karun buat mereka yang berpikir terbuka. Nah, kalau sekarang sebetulnya batas-batas ilmu seperti itu udah nggak terlalu relevan ya. Jadinya, misal kalau dulu sejarah, belajar sejarah aja, sekarang nggak. Banyak ilmu lain yang udah berhubungan dengan sejarah. Nah, kalian sudah tahu kan? Ya, contohnya itu dari sosiologi ya. Pastinya sosiologi itu mempelajari tentang ilmu manusia. Nah, manusia itu tidak luput dari sejarah kan? Pastinya setiap manusia selalu ada sejarahnya loh. Ilmu bantunya juga udah jauh lebih banyak sekarang ini. Misalnya kalau kimia itu juga berguna untuk sejarah untuk mengetahui misalnya dengan pengukuran karbon usia dari peninggalan-peninggalan tertentu. Sebuah peradaban ngasilin catatan yang berbeda-beda, pakai huruf yang berbeda-beda. Kita berhasil nyari tahu di mana biar semua peninggalan itu bisa dikomunikasiin ke kita dan ilmunya pun bisa terus berkembang dari penyampaian informasi antar generasi. Berkat penyampaian ilmu inilah kita udah bisa nyelam ke laut terdalam sampai terbang menembus angkasa.